Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Martius Eskom MSI, dosen Universitas Nagoya Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi akuntansi. Terima kasih atas kesempatannya saya dapat menampilkan video pendek sesuai dengan pengenalan diri dosen, unjuk kerja di dalam perguruan tinggi khususnya di pengajaran sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Sesuai keahlian yang saya miliki, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tentang penerapan perkuliahan akuntansi biaya. Sebagaimana kita ketahui, akuntansi sama dengan bidang studi lainnya bertujuan menciptakan profesional atau akuntan yang akuntabel dalam menjalani tugasnya ke depan sebagai seorang profesional atau sebagai seorang akuntan, baik itu di pemerintahan, di pendidik maupun di publik yang profesional. Mata kuliah akuntansi biaya pada semester ini dengan 3 SKS tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang penentuan dan pengendalian biaya yang terjadi dalam perusahaan, sehingga bermanfaat untuk menghasilkan informasi biaya yang akan digunakan manajemen dalam mengambil keputusan strategis oleh seluruh pihak yang berguna, yang berfungsi dalam decision maker, baik pun semua stakeholder, baik internal maupun eksternal. Dalam akuntansi biaya semester ini kita bagi dalam beberapa pokok bahasan. Pertama adalah pengertian biaya akuntansi biaya, konsep biaya dan klasifikasi biaya, akuntansi biaya, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead publik. Yang keempat, perilaku biaya aktivitas, metode full costing dan variable costing, metode harga pokok pesanan, metode harga pokok proses, departementalisasi metode harga pokok produk bersama dan produk samping. Yang terakhir, metode activity based costing. Di dalam mata kuliah ini, akuntansi biaya di semester ini, kita mengharapkan capaian dari program studi itu adalah pertama di bidang sikap. Di bidang sikap kita harapkan capaiannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan profesional. Yang keenam, kemampuan memahami dan merespon aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat dan stakeholder untuk menyelesaikan masalah penyusunan, kebijakan, dan pengembangan pengetahuan. Berikutnya, capaian di bidang pengetahuan. Yang pertama adalah memahami prinsip-prinsip akuntansi, bidang keuangan, perpajakan, audit, dan sistem informasi akuntansi perpajakan, serta pengetahuan lain yang mendukung kegiatan di bidang akuntansi, khususnya akuntansi biaya. Yang kedua, memahami metode kuantitatif yang tepat untuk menganalisa dan mensintesis data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan manajerial. Berikutnya, memahami pengetahuan tentang ekonomi bisnis, kepemimpinan, kewirausahaan berbasis masyarakat.
Yang keempat, memahami perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan produktivitas kerja. Yang keenam, memahami ketentuan umum yang berlaku nasional, internasional, dan berlaku secara umum bagi pengetahuan akuntansi. Yang berikutnya, capaian di bidang keterampilan. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Yang kedua, mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan produk baku, desain, atau karya seni. Yang ketiga, mampu memilih dan mengembangkan solusi yang tepat sesuai prinsip-prinsip ekonomi dan kaidah akuntansi ilmiah dalam menyelesaikan masalah di bidang peran akuntansi dan keuangan. Yang keempat, mampu membuat laporan keuangan sederhana untuk lembaga-lembaga di masyarakat. Yang kelima, mampu membimbing masyarakat menggunakan teknologi dalam pelaporan keuangan. Yang keenam, mampu menggunakan metode kuantitatif yang tepat untuk menganalisis dan mensintesis data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan manajerial. Yang ketujuh, mampu berintegritas dan memiliki pengetahuan ekonomi, bisnis, kepemimpinan, dan perusahaan berbasis masyarakat. Yang kedelapan, mampu menganalisis permasalahan dan mengambil keputusan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 10. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran serta cara mandiri. Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja yang dibebankan oleh perusahaan maupun instansi. Yang terakhir, mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis kepada pemangku kepentingan atau stakeholder di institusi atau perusahaan. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah dapat menerapkan teori akuntansi biaya dalam praktek keseharian dalam rangka menentukan dan mengendalikan biaya yang terjadi dalam perusahaan sehingga bermanfaat untuk menghasilkan informasi biaya guna pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui tentang perhitungan biaya produksi yang terjadi di perusahaan, diantaranya meliputi perhitungan tentang biaya produksi, harga pokok produksi dengan berbagai metode serta pelaporannya, penentuan laba, dan juga menentukan harga jual dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai perhitungan metode activity based costing. Mata kuliah ini akan diampu atau diberikan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana masing-masing pertemuan akan dilakukan secara presentasi, ceramah, tanya jawab, dan latihan soal baik individu maupun secara kelompok. Untuk mata kuliah akuntansi biaya pada semester ini penilaiannya itu 40% pada ujian akhir semester, 25% pada ujian tengah semester, dan selanjutnya 35% itu adalah nilai harian, termasuk di situ presentasi, absen, dan juga keaktifan di dalam
kelas. Dan juga mata kuliah akuntansi biaya kita menemukan referensi dari beberapa buku yang kita ambil adalah pertama dari Budwina Harahap 2020, berikutnya Sri Mulyati yang juga buku akuntansi biaya, Carter ke William 2015, dan Bustami Bastian serta Nurlela. Dan dapat juga mengambil materi dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan akuntansi biaya pada jurnal-jurnal yang ada, kita sebagai gambaran bagi kita mengenai pembelajaran akuntansi biaya secara keseluruhan. Demikian pemaparan tentang rencana pembelajaran di akuntansi biaya semester ini. Semoga kita dapat mengikutinya dengan baik, dapat menghasilkan hasil pemahaman kita tentang akuntansi biaya secara komprehensif dan menerapkannya dalam profesional di perusahaan, institusi apapun di mana kita berada, dan dapat pakai sebagai pengembangan literasi bagi kita dalam pengembangan akuntansi secara keseluruhan. Demikian pemaparan saya, dan untuk berikutnya mari sama-sama kita lihat cuplikan pembelajaran yang dilakukan di kelas pada akuntansi biaya di semester ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ikuti cuplikan berikut ini. Terima kasih. Kembali kita ke mata kuliah akuntansi biaya. Ini merupakan pertemuan kedua setelah minggu kemarin kita perkenalan dengan akuntansi secara keseluruhan. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan masuk kepada apa sih akuntansi biaya ini, di mana kedudukannya di dalam akuntansi. Memang kemarin saya sudah lihat profil Bapak Ibu rekan-rekan semua itu bermacam-macam ya. Ada yang memang itu lulusannya SMA, belajar juga akuntansi tapi nggak banyak mungkin. Ada yang memang di sini saya lihat ada yang jurusannya itu memang akuntansi dari SMK-nya, berarti lebih banyak pengetahuan tentang akuntansi. Dan ada juga yang dari sini dari madrasah ya, tapi saya lihat di nilai sudah ada akuntansi juga. Tapi di sini kita samakan persepsi kita. Kita mulai dari awal lagi bagaimana kita menyeragamkan apa sih akuntansi itu. Akuntansi ini sama juga dengan mata kuliah lainnya, dan di sini juga adalah profesional, jabatan profesional sama dengan dokter. Mereka kan juga kuliah kedokteran, terus ada juga yang guru, mereka kuliah untuk pendidikan. Sama di akuntansi ada juga namanya akuntan. Pelajari akuntansi biaya ini, semua kita diharapkan nantinya punya kemampuan itu untuk menjelaskan berbagai macam klasifikasi biaya dan mampu membedakan metode pengumpulan biaya, serta mampu mengklasifikasikan biaya untuk perusahaan, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Atau boleh dibilang semua perusahaan itu juga menggunakan akuntansi biaya, tapi tergantung versinya masing-masing. Baik itu perusahaan besar, kecil, menengah, dan sebagainya. Dan akuntansi mereka gunakan juga bermacam-macam. Ada yang perusahaan besar mereka menggunakan sistem secara baik dan secara modern, komputerisasi, dan ada juga yang perusahaan kecil ya skala menengah, dan juga perorangan juga kita perlu akuntansi, karena akuntansi adalah bagaimana kita mencatat. Nanti kita akan, itu ada dua kata itu, ada akuntansi dan ada biaya. Dua kata itu punya pengertian masing-masing. Akuntansi kita sudah tahu, bagi rekan-rekan tadi yang sudah dari SMK kan sudah tahu akuntansi dalam proses pencatatan, peningkatan, penggolongan, penagihan, penelitian dan pengintisaran transaksi keuangan yang telah tertentu. Hasil akhirnya tetap adalah laporan keuangan. Terus biaya apa?
Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis untuk memproduksi barang atau jasa. Baik biaya. Maka dari itu perlu manajenya. Orang bilang sekarang, dulu orang bilang dengan biaya sedikit-sedikitnya mendapatkan untung besar-besarnya. Tapi sekarang sudah berubah. High risk, high return. Makin banyak biaya yang kita keluarkan, makin banyak pendapatan yang bisa kita dapatkan nantinya. Jadi bagaimana kita memanage itu semua biaya itu harus sesuai dengan proporsinya, harus bisa menghasilkan keuntungan nantinya. Jadi akuntansi biaya itu adalah bagaimana kita mencatat pengorbanan yang kita lakukan itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tujuan kita memproduksi itu semua. Next, laporan keuangannya dihasilkan juga harus berdasarkan teori-teori akuntansi yang ada. Dan itu biasanya dimuat di PSAK maupun CSAK maupun juga standar-standar lain. Semua berlaku yang diakui dan berlaku khususnya di Indonesia. Investor, mereka juga akan melihat seperti apa laporan keuangan. Mustahil ya, kita sendiri sebagai investor misalnya, kita akan menginvestasikan, kita akan menanamkan modal kita ke perusahaan. Sementara laporan keuangannya misalnya tidak teliti atau tidak kompeten dalam menghitung biaya itu, maka bisa kerugian bagi kita. Misalnya kita produk satu donat, ternyata kita ada di situ ada tepungnya, ada gulanya, ada mesetnya dan sebagainya. Kita sudah itu semua, ternyata kita lupa ada biaya lain. Ada biaya misalnya kita angkut, misalnya taruhlah pakai ojek. Berapa biaya ojek kita untuk mendistribusikan produk donat kita tadi? Ternyata kita luput itu. Ternyata disitulah missnya kita nanti. Ternyata biaya yang kita posting itu terlalu sedikit, sehingga mungkin biaya yang kita posting cuma 2.000 satu donat, kita jual 3.000. Dalam persepsi kita sudah untung 1.000, ternyata tidak. Ada biaya-biaya yang tidak masuk di situ, misalnya ojeknya, atau kita perlu orang yang jaga di warung kita. Yang dengan akuntansi manajemen, apa perbedaannya? Yang pertama, akuntansi biaya memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan, penghitungan serta penetapan harga produk pada sisi biaya. Sedangkan akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Harus fix datanya dari akuntansi biaya agar ini benar-benar pengambil keputusan nanti tidak salah. Karena ini adalah pengendalian manajemen atas biaya. Ternyata di akuntansi biaya kita tidak menampilkan ada yang luput. Ya, itu kas keuangan akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya tadi adalah masuk di akuntansi keuangan. Selanjutnya itu next. Terus di sini kita sudah sampaikan tadi, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena akuntansi manajemen, akuntansi keuangan butuh namanya masukan dari atau input dari akuntansi biaya. Nah, proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa tertentu serta penafsiran terhadapnya. Kalau di akuntansi biayanya nggak fix, maka akuntansi manajemen yang pasti juga nggak pas mengambil keputusan, dan juga akuntansi di keuangan juga tidak menampilkan laporan keuangan yang sesungguhnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Di sini ada 3 tujuan dari akuntansi biaya secara umum. Itu ada namanya biaya overhead. Biaya overhead itu biaya yang menempel di situ semua walaupun tidak secara langsung, misalnya penyimpanan dan sebagainya, listrik dan juga sebagainya. Terus sudah kita tahu penentuan cost produk tadi, kita juga mempunyai tujuan adalah pengendalian biaya. Kalau kita tahu produk kita misalnya kita lakunya misalnya 3.000, cuma berarti harus benar strict di biaya. Biaya kita mungkin tidak boleh lebih dari 2.000 supaya nanti tujuan perusahaan mendapatkan keuntungan. Akhirnya kita
manajemen harus mengambil keputusan khusus. Itulah 3 tujuan dari akuntansi biaya tersebut. Ini kalau kita lihat dari sistem informasi. Jadi sistem informasi biaya itu ada di dalam sistem informasi akuntansi atau accounting information system. Jadi dia masuk di situ. Jadi kalau kita menyusun sistem informasi akuntansi, pasti di situ ada sistem informasi biayanya. Karena nggak mungkin tercipta sistem informasi akuntansi kalau nggak ada unsur biaya di situ. Karena salah satu unsur yang ada di akuntansi adalah akuntansi biaya. Di sini kita bisa lihat karakteristik dari biaya. Misalnya menjaga, kita harus compare dengan uang. Misalnya kita memakai air dengan 3 drum, kan itu harus kita compare dengan uang. Misalnya kan kita ambil air, misalnya biaya air, listrik dan telepon tadi, itu semua harus dinyatakan dengan uang. Yang kedua, hak pemakaian. Perusahaan akan mempunyai hak untuk menggunakan aktiva atau mendapatkan berbagai manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Jadi biaya itu pasti ada manfaatnya. Karena nggak mungkin kita ujuk-ujuk mengeluarkan biaya kalau kita tidak akan mendapatkan hasil dari pengorbanan. Lagi, high return, makin besar biaya biasanya makin besar keuntungan yang akan kita capai. Yang ketiga, yang keempat, kondisi dan pembatasan. Hak atas pemakaian bersifat tak bersyarat atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diperkirakan akan membawa manfaat. Keuntungan untuk mencarikan manfaat mungkin bukan untuk saat itu, tapi untuk yang akan datangnya. Saat kita memperoleh produk, kita jual, dan itulah yang kita hasilkan, itulah hasil dari biaya kita tadi. Itu biaya untuk mendapatkan manfaat. Seperti saya bilang tadi, itulah perbedaannya antara biaya dan beban. Biaya adalah yang kita aktiva yang kita keluarkan untuk mendapatkan itu, sementara beban itu sudah dapat dimanfaatkan, sudah menghasil. Sehingga di situ kan ada misalnya beban pemasaran, karena situ juga sudah menjadikan mereka itu sudah dimanfaatkan, sudah terjual misalnya. Terus biaya yang belum menjadi beban dilaporkan sebagai aset pada neraca. Jadi maka saat setara dengan kas dan lain sebagainya. Terus yang kelima, membebankan biaya, beban biaya nanti tidak ketemu. Misalnya kita ada biaya untuk biaya bahannya itu nanti itu kan nggak pas, karena dia bersifat keamanan itu bukan untuk biaya itu aja. Itu kita masuk ke biaya yang menyangkut ke pelanggan, misalnya pelanggan yang menguntungkan, tidaklah yang loyal ke kita mengasih misalnya hadiah atau tanda terima kasih, itu dia akan menempel ke pelanggan. Terus ke departemen, biaya yang untuk ke bidangnya, misalnya bidangnya ini sales and marketing, mereka biaya promosi atau mau iklan, itu bisa masuk ke departemen. Terus proyek, terus ada aktivitas, dan juga masing-masing apapun yang ada di situ harus sesuai dengan objeknya masing-masing. Di sini bisa kita lihat contohnya, yang buku tulis adalah cost object jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Misalnya kita jual buku tulis, berapa harga modalnya. Itu manfaatnya. Ini yang objeknya apa? Apakah dia bahan baku, pemasaran, dan sebagainya. Fungsi pokoknya dalam perusahaan, misalnya dia fungsi pokoknya adalah pendukung, misalnya tenaga fungsi pokok dalam perusahaan. Terus hubungan biaya dengan yang dibiayai, misalnya biaya bahan baku, biayanya misalnya dia adalah fungsi pokoknya di situ. Terus perilaku biaya dengan seluruh kegiatan, misalnya ada biaya yang stagnan dan ada biaya yang variabel, yang dia mengikuti ke banyaknya produk yang kita hasilkan. Misalnya bahan baku sudah pasti,
Semakin banyak produk yang kita hasilkan, maka semakin banyak biaya untuk bahan baku itu pasti. Tapi tidak begitu, produksi kita tetap biaya yang kita keluarkan itu konstan, tetap fix, namanya biaya fix atau fix cost itu tetap untuk 2 security tadi. Itu yang dilakukan dengan seluruh kegiatan. Terus jangka waktu manfaatnya, ada yang 1 periode, 1 produksi sudah habis pakai, dan ada juga yang bisa untuk beberapa kali atau juga beberapa lama. Terus kita masuk ke klasifikasi dari biaya. Itu ada produk, waktu pengakuan, perilaku biaya, pembuatan keputusan, referensi biaya secara ekonomi. Di sini kita bisa melihat 5 karakteristik klasifikasi dari biaya tersebut. Ada misalkan produk, waktu pengakuan, ada yang biaya itu diakui pada saat sebelum diproses, dalam proses, dan setelah proses. Terus juga pembuatan keputusan dan karakteristik biaya secara ekonomi. Karena bahan baku, baik itu bahan bakunya setengah jadi, bahan bakunya rasa, terus juga ada biaya tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung maupun ada tenaga kerja tidak langsung seperti mandor itu masuk tenaga kerja tidak langsung, dan juga ada biaya operasional pabrik dalam biaya yang menempel situ. Misalnya banyak tadi ya, dan operasional pabrik ini harus benar-benar perhitungannya untuk biaya itu harus tepat, karena di sini ada biaya listrik, ada biaya keamanan dan sebagainya, itu masuk ke biaya pabrik atau biaya angkut, ini juga masuk. Terus ada biaya mata kuliah untuk pertemuan kedua ini dengan pengertian dan klasifikasi akuntansi biaya ini. Sementara rekan-rekan nanti ini saya kasih tugas untuk nanti per kelompok minggu depan, harap dipresentasikan. Ini kan sudah dibagi dari 4 kelompok, 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing kelompok 1 dan 2 kerjakan nomor 1, 3 dan 4 kerjakan nomor 2. Untuk yang presentasi minggu depan kita akan langsung di sini. Yang jelas masing-masing rekan-rekan sudah harus mempersiapkan diri untuk presentasi nantinya. Sampai sini ada yang mau ya, dan untuk referensinya rekan-rekan bisa membaca buku dari Niki Rumiati ini yang saya ambil dan Mulyadi 2016. Silakan di pahami lagi dan dibaca di rumah. Serta nggak tertutup kemungkinannya mungkin ada artikel-artikel lain yang menyangkut akuntansi biaya, silakan. Dan terakhir saya bukakan Slido lagi. Saya mau lihat, silakan dituliskan tanggapannya mengenai pembahasan kita di mata kuliah kita pada banyak manfaat, dan terima kasih. Kalau mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita. Baik, demikian tadi sudah sama-sama kita saksikan video pembelajaran akuntansi biaya semester ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi mahasiswa, dosen sejawat, maupun para profesional, baik itu di institusi swasta maupun di pemerintahan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya dapat menyelesaikan video ini. Saya sadar banyak kekurangan dan kelemahan. Semoga mendapatkan saran dan kritik dari rekan-rekan mahasiswa atau masyarakat semua untuk perbaikan dan literasi kita ke depannya. Sekali lagi saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.